Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sesuai yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita sampai pada saat ini. Jika kita bisa memasuki hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hal itu dapat kita perhatikan di dalam pasal 19 ayat yang ke-30. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian di dalam pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16 Tuhan Yesus katakan demikian. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi di dalam dua ayat ini dikatakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi isi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu ingin menjelaskan siapa orang-orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan siapa orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini dikatakan di mana ada seorang tuan yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang pertama dikatakan pagi-pagi benar, ya. Jadi pagi-pagi benar diperkirakan itu jam 6 pagi dia pergi keluar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, setelah bertemu dengan orang-orang yang pagi-pagi benar ini, maka mereka mengadakan kesepakatan mengenai upah, yaitu 1 dinar 1 hari. Mereka sepakat dengan upah 1 dinar 1 hari. Nah, kemudian tuan ini keluar lagi pada jam 9, pada jam 12 siang. Ya, ini kelompok orang yang kedua dan kelompok orang yang ketiga. Nah, terhadap kelompok orang yang kedua dan yang ketiga ini yang dijumpai pada jam 9 pagi dan jam 12 siang, Tuhan ini tidak mengadakan kesepakatan mengenai harga, tetapi Tuhan ini katakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, kemudian jam 3 sore Tuhan ini keluar lagi mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu jam 5 sore Tuhan ini keluar untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Nah, terhadap orang-orang ini tuannya ini tidak mengadakan kesepakatan mengenai upah yang akan diberikan kepada mereka, tetapi apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, kemudian pada jam 6 sore, ya, setelah semuanya selesai bekerja, maka tuannya itu memerintahkan untuk membayar kepada pekerja-pekerja hari itu yang sudah bekerja di kebun anggurnya. Dan dibayarkan mulai dari orang yang masuk terakhir. Artinya orang-orang yang kerja mulai jam 5. Ya, mereka bekerja hanya 1 jam, bekerja dari jam 5 sampai bekerja sampai jam 6. Ya, orang-orang ini menerima 1 dinar. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang masuk bekerja pada jam 3 sore, jam 12, jam 9, mereka semua menerima 1 dinar. Nah, tiba giliran orang yang masuk jam 6 pagi, mereka menyangka bahwa mereka akan mendapat lebih dari 1 dinar. Tetapi ketika mereka menerima upahnya, mereka juga mendapatkan 1 dinar. Nah, ketika mereka mendapatkan 1 dinar, mereka sungut-sungut, mereka protes kepada tuannya, mereka marah-marah kepada tuannya. Mengapa Tuhan menyamakan kami yang bekerja sehari suntuk dari pagi sampai sore, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore,
dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam saja, yang bekerja dari jam 5 sampai jam 6 sore. Dikatakan bahwa tuannya itu adalah tidak adil. Nah, kemudian disinilah tuannya mengatakan ya bahwa dia tidak berlaku tidak adil karena pada waktu pagi-pagi benar itu mereka telah sepakat untuk membayar upah 1 hari 1 dinar. Tuannya tidak adil jikalau dia membayar kurang dari 1 dinar. Pada waktu tuannya membayar 1 dinar kepada orang yang bekerja pagi-pagi benar ini, itu tuannya tidak berlaku tidak adil. Ya. Masalah tuannya mau memberikan 1 dinar kepada orang yang baru bekerja pada jam 5 sore atau jam 3 sore atau jam 12 atau jam 9, itu adalah kemurahan hati tuannya. Ini yang disebut sebagai anugerah. Ya, pada waktu tuannya memberikan 1 dinar kepada orang yang bekerja 1 jam, bukan berarti bahwa tuannya tidak adil kepada orang yang bekerja seharian suntuk. Ini menunjukkan kemurahan hati daripada tuannya kepada pekerja-pekerja. Nah, di sini Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini ingin menjelaskan orang yang bekerja, orang yang melayani ya dengan berharap upah, maka mereka akan kecewa. Tetapi orang yang bekerja dan melayani Tuhan dengan bersandarkan kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan, bersandar kepada anugerah kasih karunia Tuhan, mereka tidak akan menjadi kecewa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apakah kita melayani Tuhan? Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan? Kita bersandar kepada upah, berharap kepada upah. Apa yang akan kita terima? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perumpamaan ini sangat berkaitan erat dengan pertanyaan daripada Petrus. Petrus merasa bahwa dia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yesus, jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus merasa sombong. Petrus merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang muda yang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan Yesus menantang dia untuk meninggalkan, menjual segala harta bendanya, memberikan kepada orang miskin, datang kemari dan ikutlah aku. Orang muda yang kaya raya itu, dia pergi dengan sedih hatinya karena dia mempunyai banyak harta. Nah, orang muda ini tidak mau mengikut Tuhan karena banyak hartanya. Petrus merasa bahwa dia telah mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, usahanya, ditinggalkan mengikut Tuhan. Petrus merasa bahwa dia lebih baik daripada orang muda yang kaya ini. Nah, Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengingatkan Petrus, jangan bersandar kepada upah, jangan berharap kepada upah. Orang yang berharap kepada upah, orang yang demikian akan menjadi kecewa, dia akan bersungut-sungut. Dia tidak dapat melihat kemurahan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai aktivis yang melayani, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan, kita bersandarkan kepada kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau terus bersandar kepada Tuhan dalam kondisi keadaan dunia yang penuh dengan pergumulan, kesulitan, tantangan. Ada peperangan, ada sakit, penyakit. Biarlah hal-hal yang demikian boleh membuat kita semakin bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mau sujud menyembah Tuhan, memuji memuliakan Dia, bersandar kepada Dia di dalam doa-doa kita. Karena kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kita memerlukan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.